Oke. Baik. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir bi khair. Allahumma yassir wa la tu'assir bi khair. Allahumma yassir wa la tu'assir bi khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik. Insyaallah selama Ramadan kita akan membaca dua kitab. Yang pertama Iljamul Awam, yang kedua dengan Muqaddimah Ibnu Khaldun. Iljamul Awam sudah maklum siapa penulisnya, Imam Al-Ghazali. Kita sudah sering memperkenalkan Imam Ghazali di berbagai kesempatan. Jadi untuk memperkenalkan Imam Ghazali saya tidak menyampaikan lagi, mungkin ingin memperkenalkan Iljamul Awam. Jadi Imam Al-Ghazali secara keseluruhan karya beliau itu ada karya yang beliau tulis seperti dalam Fiqih, Al-Wajid, Al-Wasit, Ihya Ulumuddin, dan ada kitab-kitab kecil yang beliau tulis itu berdasarkan pertanyaan dari muridnya. Jadi kebanyakan kitab-kitab kecil Imam Ghazali itu berdasarkan permintaan. Adapun kitab-kitab yang tebal yang ditulis oleh Imam Ghazali itu emang dari keinginan beliau sendiri. Itu yang pertama secara umum karya Imam Al-Ghazali. Kemudian Imam Al-Ghazali dalam persoalan akidah beliau melakukan dua poin yang paling penting dalam akidah. Karena kan inti dari akidah menetapkan dalil, memberikan dalil, menguatkan akidah dengan dalil. Yang kedua menolak syubhat-syubhat yang dilontarkan dari orang luar terhadap akidah. Kan itu kan inti dari ilmu kalam. Maka Imam Ghazali untuk melakukan yang pertama yaitu menguatkan akidah dengan dalil-dalil. Beliau menulis kitab Al-Iqtisad, Ar-Risalah Al-Qudsiyah, dan beliau menulis kitab Qawaidul Aqaid yang menjadi pengantar di kitab Ihya Ulumuddin. Adapun sisi yang lain, yakni untuk counter syubhat-syubhat yang bertentangan dengan akidah, beliau menulis 3 kitab. Yang pertama, beliau menulis kitab Tahafut Falasifah untuk counter para filsuf. Yang kedua, beliau menulis kitab Fadaihul Batiniyah, yakni membongkar kejelekan ataupun kebrobrokan mazhab Batiniyah, Syiah Batiniyah. Yang ketiga, beliau mengcounter orang-orang Al-Hashwiyah, yakni orang-orang tekstual, orang-orang yang menyerupakan Tuhan dengan benda ataupun yang meyakini Tuhan itu punya bentuk. Kalau sekarang yang sering diyakini oleh kaum-kaum saudara-saudara kita dari sebahagian kaum salafi. Taib ya. Nah, Iljamul Awam itu untuk mengcounter dan meluruskan pemahaman-pemahaman terhadap teks-teks yang rawan salah dipahami. Taib ya. Yus umum. Apakah anda budi? Padung fajari deh berarti. Umum. Yus umum. Enggak. Caranya ide ya, dari ide dari. Namanya seumum. Taib ya. Jadi Imam Ghazali untuk menguatkan akidah beliau tulis kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Untuk mengcounter filsuf beliau menulis kitab Tahafut Falasifah. Untuk mengcounter Batiniyah itu permintaan dari raja, dari presiden kala itu untuk mengcounter Syiah, Fadaihul Batiniyah, dan untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru yang berkaitan dengan teks-teks mutasyabihat, teks-teks yang rawan disalahpahami. Oke ya. Baik. Maka kita lanjut saja. Nah, Imam Ghazali adalah pembuka jalan yang membahas tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan teks-teks mutasyabihat. Seperti Tuhan punya bentuk, Tuhan turun di pertengahan malam. Baik. Kemudian tangan Tuhan itu bagaimana kita pahami. Nah, itu Imam Ghazali sebagai penggagas dasar yang kemudian datang Imam Ar-Razi dengan kitab Taksisut Taqdis, itu membahas secara lebih detail bagaimana konsep menyucikan Tuhan dari
dari yang identik dengan baharu. Taib. Yang kemudian Ibnu Taimiyah dan murid-murid Ibnu Taimiyah geram terhadap Asy'ariyah karena mengkonter pemahaman-pemahaman yang sering disalahpahami. Taib. Nah, kita baca risalah dulu, kita baca pertanyaan karena kita Iljamul Awam ini berangkat dari pertanyaan dari murid beliau. Halaman 43. Ma qauluhu radhiyallahu anhu fil akhbaril waridati anin nabi sallallahu alaihi wasallam allati yuhimu dhahiruha tashbiha. Apa pendapat guru, apa pendapat Imam Ghazali radhiyallahu anhu terhadap hadis-hadis yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis yang bagaimana? Allati, hadis yang memberi anggapan secara teksnya, yang memberi anggapan zahirnya hadis akan penyerupaan. Secara tekstual mengandung penyerupaan Tuhan dengan makhluk. Mislu qaulihi yanzilullah, seperti firman Allah yanzilullah, Allah turun. Wa qaulihi ra'aitu rabbi fi ahsani surah, aku melihat Tuhanku dalam bentuk yang sangat bagus. Itu kan identiknya seolah-olah Tuhan punya bentuk. Dan sabdanya Nabi khammara, khammara itu menutup. Wa qaulihi khalaqa Adam, Tuhan menciptakan Adam. Wa fi ba'di riwayati khalaqallahu Adama ada suratir Rahman. Dalam sebagian riwayat Allah menciptakan Adam di atas dengan bentuk di atas bentuk Tuhan. Itu gimana? Berarti Nabi Adam diciptakan berdasarkan bentuk Tuhan. Nabi Adam manusia, berarti Tuhan bentuknya seperti manusia. Ini teksnya bahaya ini. Dan ini yang menjebak orang-orang Nasrani menyerupakan Tuhan. Wa qaulihi, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yada'al jabbaru kadama, hingga Allah meletakkan Jabbar, zat yang memiliki sifat Jabbar, meletakkan akan kakinya, tumitnya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa wa huwal qahiru fawqa ibadihi yadullahi fawqa aydihim, tangan Tuhan berada di atas tangan kalian. Taib. Ini teks-teks baik dari Al-Qur'an dan hadis itu berindikasi kepada penyerupaan Tuhan dengan manusia. Maka pertanyaannya, famas sahihu min hadhil akhbar? Maka apa yang valid daripada ini berita? Ini di antara hadis-hadis ini mana yang valid? Mana hadis yang sahih? Taib. Wa man ladzi yajibu qabulu? Pertanyaan yang pertama terkait tentang sanad. Jadi kalau bicara teks, maka pertanyaan yang pertama sekali yang harus dihadirkan, teks ini absah enggak? Sahih enggak? Benar enggak Nabi menyampaikan teks tersebut? Itu pertanyaan yang pertama. Wa man ladzi yajibu qabuluhu? Dan apa yang mesti diterima? Apa hadis yang harus diterima dari berbagai hadis-hadis yang mengandung penyerupaan Tuhan dengan makhluk? Wa man ladzi yajibu radduhu? Dan hadis-hadis apa? Ini hadis-hadis apa yang mesti ditolak? Karena sebahagian orang-orang, jadi hadis yang menyerupakan Tuhan itu sebahagian perawinya itu orang-orang bodoh. Orang-orang yang bodoh, ataupun hadis-hadis yang diselundupkan oleh orang mantan-mantan Yahudi, mantan-mantan Nasrani, yang mana di agama mereka jelas penyerupaan Tuhan dengan manusia, Tuhan dengan benda. Maka saat dia masuk Islam, dia menjelaskan ataupun membuat hadis-hadis palsu yang menyerupakan Tuhan. Wa man yahkum bi butlanihi, dan siapa dan orang-orang yang menghukumi, ulama-ulama yang menghukumi dengan batalnya hadis ataupun batalnya hadis-hadis yang tasbih, ma dalilu alaihi? Apa dalilnya orang tersebut di atasnya butlan? Alaihi itu kembalinya kepada butlan. Taib. Pertanyaan pertama, hadis ini sahih enggak? Taib. Kemudian hadis apa saja yang mesti diterima dan hadis apa saja yang harus ditolak? Dan kalau orang yang mengatakan ini salah, apa dalilnya? Taib. Wa ma yasihu minha ala madza yuhmal? Dan hadis-hadis yang sahih, sesuatu yang sahih daripadanya hadis, ala madza, di atas apa dihamalkan hadis tersebut? Taib. Misalnya ada beberapa hadis yang kuat. Hadis yang kuat, yang jelas sanadnya, itu kalau benar
ada hadis yang menyerupai Tuhan, itu bagaimana kita takwilnya? Yuhmalu itu kita hamalnya kemana? Ke makna hakikat, ke makna majaz, itu bagaimana? Baik. Wa ma dalilu ta'wilihi wa sarfihi an dhahirihi. Dan apa dalil takwilnya dan mengalihkannya daripada zahir. Jadi yang membedakan antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah itu punya satu ciri khas. Yang membedakan Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Asy'ariyah tidak akan mengambil jalur takwil selama zahirnya itu mungkin. Misalnya begini. Tentang burung ababil. Burung ababil. Ada burung kecil yang mengambil batu di neraka kemudian dijatuhkan ke tentara Abraham. Secara zahir mustahil nggak kejadian itu? Enggak mustahil. Nggak mustahil secara akal. Tapi bagi Mu'tazilah dan orang-orang yang terpengaruh Mu'tazilah itu bukan. Itu kiasan dari taun, dari wabah penyakit yang mengakibatkan tentara Abraham meninggal, wafat, mati. Nah, itu kan ada takwil. Ada takwil. Mazhab Asy'ariyah tidak memakai takwil selama zahir itu mungkin. Maka pertanyaan di atas apa? Kalau hadis itu sahih, kemudian kita takwil, apa dalil takwilnya? Dan apa penyebab kita mengalihkan dari makna zahir ke makna majaz? Secara tekstual, ini masalah kita dengan Wahabi, masalah kita dengan Ibnu Taimiyah kenapa? Apa yang masalahnya kalau kita mengatakan Tuhan itu punya bentuk? Karena jelas-jelas Ar-Rahmanu misalnya ala arsyistawa, yadullahi fawqa aydihim. Apa masalahnya? Mereka memahami dengan teks. Ini zahirnya begitu. Kita mengatakan nggak boleh kita memahami yad itu tangan. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai'un. Dan ini muhkamat, ayat yang pasti. Sedangkan yadullahi fawqa aydihim, yanzilullah misalnya, itu ayat yang masih ada multitafsir, ayat-ayat mutasyabihat. Kalau bertentangan antara muhkamat dengan mutasyabihat, maka yang menentukan adalah muhkamat. Nah, karena ini qat'i pasti, maka perlu ditakwil. Nah, takwilnya karena apa? Karena ada dalil. Dan secara zahir pun mustahil. Baik. Nah, ini bagus pertanyaan muridnya. Pertanyaan murid Imam Ghazali. Perhatikan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima dzakarhu ma'a qaulihi muhiman illam yajuz ijra'uhu ala dhahirihi. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alima anna man nadhara ila dhawahiriha fahima minha tashbiha wa waqa'a fi warakatid dhalali wal kufri. Ini pertanyaan yang kalau kita Imam Ghazali sungguh enggak adab. Lihat pertanyaan beliau. Murid Imam Ghazali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa Rasulullah SAW menyebutkan hadis-hadis yang menyerupai Tuhan, padahal keadaan hadis tersebut itu memberi anggapan iham untuk tasbih, in lam yajuz, jika tidak boleh memberlakukannya di atas zahirnya hadis. Padahal ataupun bersamaan bahwa sungguh Nabi SAW itu telah mengetahui dianya Nabi bahwa sungguh orang-orang yang menilai kepada teks hadis, niscaya dia akan memahami dari teks hadis tersebut akan penyerupaan. Wawakah, dan dia akan jatuh dalam lubang kesesatan dan kekufuran. Pertanyaan gini. Oke. Kenapa hadisnya kan sahih nih? Hadisnya sahih. Kenapa Nabi menyampaikan teks yang mana orang kalau memahami secara zahir dia akan salah paham, dia akan menduga Tuhan punya bentuk. Dan Nabi tahu orang yang memahami secara tekstual, memahami secara zahiriah, dia akan menyerupakan Tuhan dan akan jatuh pada kesesatan dan kekufuran. Kenapa Nabi menyebutkan? Kenapa enggak langsung? Kenapa memakai kata-kata yang multitafsir, kata-kata yang membuat orang salah paham? Kenapa Nabi melakukan begitu? Ini pertanyaan yang serius ini dan akan dijawab oleh Imam Ghazali. Lanjut dan masih berkaitan. Wa talaffudu bihadha ma'al qasdi ila ghairi ma dalla alaihi al-lafdhu fi wad'in lughati talbisun. Dan mengucapkan dengan ini, yakni dengan hadiskah ataupun ayatkah, bersamaan kasar
maksud kepada selain sesuatu, kepada selain makna. Ini makna yang ditunjuki di atasnya makna oleh lafal dalam penetapan bahasa. Itu adalah talbis, penyerupaan, penipuan, semacam penipuan. Talbis itu penipuan, bukan talabus ya. Talabus itu memakai baju, menyerupai. Talbis itu adalah penipuan. Seperti karya Ibnu Al-Jauzi, Talbisul Iblis, tipu daya dari iblis. Tahu ya? Oh, maksudnya bukan zahir. Misalnya gini, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Istawa maksudnya, makna dasarnya apa secara zahirnya? Duduk, bersemayam. Taib. Kita mengucapkan istawa, tapi maknanya apa? Bukan makna yang ditunjuki oleh lafal secara bahasa, itu talbis. Gini, setiap lafal punya makna. Istawa makna yang lumrah. Ini menurut klaim ini ya. Makna yang mudah dipahami dari istawa adalah bersemayam, duduk di singgasana. Baik. Oke. Kemudian Asy'ariyah mengatakan maksud daripada istawa itu bukan bersemayam, bukan duduk. Kita mengucapkan lafal duduk tapi maksudnya bukan duduk, kan aneh. Misalnya gini, tangan Tuhan, tapi maksudnya apa? Bukan tangan, tapi kita mengucapkan kalimat tangan yang mana maksud daripada maknanya bukan makna tangan. Ini talbis ini, paham? Lafal punya makna, tapi yang kita maksud bukan makna ini. Ini talbis ini. Baik. Lihat Imam Ghazali, beliau nggak marahin muridnya, karena ini pertanyaan yang sangat penting. Wal kafu an bayani ta'wil wa man il khalqi i'tiqad adh-dhahiri ta'khirul bayani an waqtil hajati. Dan menahan daripada menjelaskan takwil dan melarang manusia akan meyakini secara zahir, itu mengakhirkan, melambatkan penjelasan. Itu penjelasan yang lambat ya. Takhirul bayan itu penjelasan yang datang di kemudian. Takhirul bayan melambatkan pernyataan, klarifikasi daripada waktu yang dibutuhkan. Jadi begini, makna zahir kan nggak mungkin istawa, karena mirip dengan makhluk. Tapi takwilnya pun nggak ada. Wal kafu an bayani takwil, melarang daripada menjelaskan takwil, karena kan mazhab salaf kebanyakan tafwid, tidak boleh dan takwil nggak boleh. Kemudian kalau orang meyakini secara zahir juga nggak boleh. Ini gimana? Paham? Paham kan? Ini secara tekstual, secara zahiriah, Tuhan punya bentuk itu salah. Tuhan turun ke langit, salah. Bukan begitu. Terus apa maknanya? Nggak ada juga, nggak boleh. Kaf. Ini terjadi takhirul bayan an waqtil hajah dalam usul fikih. Kalau misalnya turun satu ayat, misalnya tentang sholat, perintah sholat, aqimus shalah, oke? Tapi belum sampai waktu sholat. Misalnya taruhlah turun ayat aqimus shalah jam 10 pagi ataupun jam 9 pagi. Bagaimana tata cara sholat? Nggak turun, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita butuh sholat jam berapa? Jam 1. Tapi aqimus shalah turun jam 10 ataupun jam 9, penjelasannya, tata cara sholatnya diturunkan jam-jam 4, itu nggak boleh. Karena kita butuh jam 1 sampai jam, dari masuk duhur sampai sebelum masuk asar. Jadi takhirul bayan an waqtil hajah itu nggak boleh. Jadi manusia membutuhkan klarifikasi, membutuhkan pernyataan, membutuhkan penjelasan di saat manusia membutuhkan, di saat umat membutuhkan, tapi nggak ada penjelasan itu. Ini berbahaya. Dan ini tidak diperbolehkan. Dalam usul itu nggak mungkin. Maka ini Tuhan bersemayam bukan. Maknanya apa? Pokoknya kamu harus meyakini begitu. Sedangkan manusia jatuh di lubang kesesatan, terjadi penafsiran-penafsiran yang liar kalau tidak ada klarifikasi dari pemilik syariat sendiri, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syai'un min dzalika la yaliqu bi sahibi syara'. Dan apapun dari sedemikian yang sudah disebutkan itu tidak layak dengan pemilik syara', tidak layak dengan Nabi. Ini pernyataan yang sangat kritis.
Dan Imam Ghazali enggak memarahi beliau. Ini sangat kritis. Andai misalnya kita menanyakan persoalan ini tokoh besar, ini reaksi kita apa? Emosional dulu. Ya kan? Faliwaddihu lana fi dzalika madhhab as-salafis salih. Maka hendaklah jelaskan bagi kami pada persoalan sedemikian, yakni tentang ayat dan hadis yang tekstual yang bermasalah, akan madhab salaf salih. Bagaimana madhab salafus salih? Wa ma yajibu alaina i'tikaduhu insyaallah, dan apa yang wajib di atas kita oleh meyakini insyaallah. Tolong jelaskan bagaimana dulu para sahabat dan tabi'in berinteraksi dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang mutasyabihat. Bagaimana? Dan apa saja yang harus kita yakini. Tamma irsalul kitab fi awakhiri ramadhana sanata wa khamsimi'atin. Selesailah mengirim kitab di akhir Ramadan tahun ini titik-titik, nuskahnya tidak jelas, tahun 500. Karena Imam Ghazali hidup di separuh abad ke-6. Baik. Sekarang kita baca Imam Ghazali. Ini datang surat, kemudian beliau baca, dan Imam Ghazali melihat ini sangat penting untuk saya jawab. Dan biar manfaatnya lebih luas, maka beliau tulis secara khusus jawaban yang ditanyakan oleh muridnya, biar bisa bermanfaat selain kepada muridnya, kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yasir. Selesai ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yasir. Alhamdulillahilladzi tajalla li kaffati ibadihi bisifatihi wa asma'ihi. Segala puji bagi Tuhan yang telah terang bagi semua hamba-hamba Tuhan. Dengan apa terangnya? Dengan sifat Tuhan dan nama Tuhan. Kita mengenal Tuhan lewat apa? Lewat sifat dan lewat nama. Asma'ul wa sifat. Wa tayyaha uqulat talibina fi baida'i kibriyaihi. Dan mengherankan ataupun memusingkan, membuat pusing akan akal-akal orang-orang yang mencari dalam keluasan kebesarannya Tuhan. Orang yang mencari Tuhan itu bingung Tuhan itu di mana, saking luasnya kebesaran Tuhan. Wakassa, ini bahasa sajak ya. Wakassa ajnihatal afkari duna hama'izzatihi. Dan Tuhan Allah memotong sayap-sayap pikiran. Sayap-sayap pikiran dari pikiran-pikiran yang terbang yang mencari Tuhan. Dan Tuhan memotong sayap-sayap pikiran di bawah naungan keagungannya Tuhan. Jadi pikiran-pikiran yang mulai terbang mencari di mana Tuhan, itu sayap-sayapnya itu dipotong sehingga mereka tidak menemukan di mana Tuhan. Paham ya? Kita hanya mengenal lewat sifat dan asma. Wa ta'ala fi jalalihi an tudrakal afhamu kunha haqiqatihi. Dan maha agung, maha tinggi Allah pada keagungannya daripada bahwa ditemukan oleh pemahaman akan inti hakikatnya Tuhan. Tuhan itu terlalu tinggi untuk diraih oleh pemahaman manusia terhadap hakikat Tuhan. Tuhan itu terlalu tinggi untuk kita pahami hakikatnya. Wastaufa quluba walaupun begitu wastaufa quluba awliyaihi wa khassatihi. Dan Allah menaklukkan, yang istaufa kan penuh. Penuh itu dikuasai, dan Allah menguasai hati-hatinya kekasih Tuhan, Allah, kekasih-kasihnya Allah, para nabi, para rasul dan para aulia, dan orang-orang yang terkhusus. Wastaghraqa arwahum hatta ihtaraku binari mahabbatihi. Dan Allah menenggelamkan jiwa-jiwa mereka itu. Jadi setelah Tuhan menaklukkan dan menguasai, Tuhan menenggelamkan ruh-ruhnya kekasih-kekasih Tuhan, hatta sehingga mereka itu terbakar dengan api kecintaan kepada Tuhan. Karena saking cinta kepada Tuhan, wa buhitu fi isyraqi anwari azamatihi. Dan mereka tercengang dalam sinar cahaya-cahaya kebesarannya Tuhan. Wa kharisat alsinatuhum anit thana'i ala jamali hadratihi. Dan lidah mereka itu bisu daripada mengucapkan pujian
di atas keindahan hadrahnya Tuhan. Illa bima asma'ahum min ismihi wa sifatihi, kecuali dengan sesuatu yang Allah telah memperdengar mereka itu daripada namanya dan sifatnya. Jadi orang-orang wali-wali ataupun para nabi yang sudah mengenal Tuhan, mereka tidak mampu mengucapkan memuji Tuhan sebagaimana yang mereka rasakan, kecuali hanya bisa mengungkapkan lewat nama dan sifat yang telah Allah perkenalkan. Andai Tuhan tidak memberitahu bagaimana sifatnya dan asma'nya, sungguh kita tidak bisa mengenal bagaimana Tuhan. Wa anba'ahum an lisani rasulihi Muhammad khairi khaliqatihi, dan Allah yang memberitahunya para nabi berdasarkan lisan Rasulullah Muhammad, yang mana Muhammad itu adalah sebaik-baik pencipta, ciptaannya Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi. Jelas ya? Amma ba'du. Jadi sajak, ini bahasa saja. Kalau antum baca pakai irama bisa alhamdulillahilladzi tajalla likaffati ibadihi bisifatihi wa asma'ihi wa tayha uqula talibina fi baida'i kibrayaihi wa qassa ajnihatal afkari duna hamaizatihi, ya kan? Saja. Dan dulu orang-orang yang pintar balaghah itu akan diambil dipekerjakan di pemerintahan, karena pemerintahan dulu kalau kirim pesan ke teman ataupun ke musuh itu harus saja. Amma ba'du, faqad sa'altani arsyadakallah, maka kamu menanyakan akan aku. Ya, ini orang tadi, murid yang tadi, murid yang udah pulang kampung, yang udah mendirikan pondok. Tiba-tiba pas di kampung datanglah pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Ini bagaimana tunggu? Ini ayatnya bagaimana? Akhirnya beliau terpaksa harus menanyakan kepada Imam Al-Ghazali. Begitulah kira-kira kalau kita gambarkan di Aceh. Fakat sa'altani, baik jawab ju, tayang le, jawab. Murid nak jawab ju kan? Tayang le. Bagure. Fakat sa'altani, maka engkau telah menanyakan kepadaku. Semoga kamu diberi petunjuk oleh Allah. Arsyadaka Allah. Semoga diberi petunjuk akan kamu oleh Allah. Dari apa yang kamu tanyakan? Daripada hadis-hadis yang mengindikasi bagi penyerupaan. Di mana hadis itu? Di sisi orang bodoh. Orang-orang bodoh dan orang-orang rendahan, orang-orang yang tidak mampu berpikir. Dan orang wal juhal, dan orang-orang yang sangat bodoh daripada kalangan hasyiyah. Hasyiyah itu orang-orang yang tekstual, yang sesat. Jadi hadis-hadis yang penyerupaan Tuhan itu tersebar, diriwayatkan dari ahli hadis juga, tapi ahli hadis ru'a, orang bodoh, orang polos, dia nggak tahu, dia hanya mendengar hadis kemudian dia meyakini dan dia menjelaskan sebagaimana yang dia. Karena misalnya begini, kemarin saya pernah tanya malam kemarin sama Tunku Akbar sama Tunku Rena, letak langit besarnya apa? Besar surga. Luasnya surga bagaimana? Yang kita udah dengar gimana? Surga luasnya seluas langit dan lebih luas bahkan. Surga itu lebih luas daripada. Pertanyaan yang kedua, surga letaknya di mana? Di langit. Berarti ada bagian surga yang bukan di langit. Karena kan ceritanya apa tadi? Surga lebih besar dari langit dan bumi, lebih besar. Letak surga sama dengan ada bagian punggung surga yang yang bukan berada di langit, karena lebih besar dari langit. Ini kan sering tersebar nih. Kontradiksi, kan nggak mungkin kan? Letak di langit tapi lebih besar dari langit. Maksudnya gimana? Maksud daripada surga itu lebih luas dari itu seperti orang mengatakan begini, kitab ini nilainya 10 kitab ini. Nilai surga itu lebih besar daripada langit dan bumi dan seisinya. Itu maksudnya. Paham? Seperti amal kita akan ditimbangi nanti di hari akhirat. Semua kebajikan ataupun kesalahan yang pernah kita lakukan di dunia itu akan ditimbangi.
Yang kita lakukan itu kan udah lewat. Jauhar apa arat? Arat kan, ya ini sifat. Bagaimana ditimbangi sifat? Nggak mungkin kan? Tiba-tiba amal itu dikumpulkan. Akhirnya ulama kita mengatakan amal itu dicatat dan buku itu yang akan ditimbang. Ini salah satu interaksi dengan teks secara cerdas. Karena kalau tidak kita akan jatuh dalam pemahaman yang keliru. Akhirnya orang menyalahkan teks padahal enggak, pemahaman kita terhadap teks yang keliru. Taib. Haitsu i'taqadu fi fillahi subhanahu wa fi sifatihi ma yata'ala wa yataqaddasu anhu. Kira-kira orang-orang bodoh ini meyakini pada Allah yang maha suci dan pada sifatnya Allah akan sesuatu yang Tuhan itu tinggi dan suci daripadanya. Jadi mereka meyakini tentang Tuhan dan tentang sifat Tuhan, yang mana Tuhan itu, Allah itu suci dari keyakinan-keyakinan mereka. Apa saja minas surah, Tuhan itu punya bentuk, yad, tangan, qadam, punya tumit, wan nuzul, turun, wal intikal, berpindah dari langit ke langit berapa, wal julus alal arsy wal istiqrar, dan duduk di singgasana dan istiqrar, tetap di singgasana. Wa ma yajri majrahu mimma akhaduhu min bawahiril akhbari waswariha, dan sesuatu yang lain yang berlaku pada tempat berlakunya yang tadi, yakni surah Yad, daripada hadis-hadis yang mereka telah pahami akannya hadis, ataupun daripada pemahaman-pemahaman ya, ini pemahaman-pemahaman daripada pemahaman-pemahaman yang mereka telah mengambil pemahaman itu daripada teks-teks hadis dan bentuk-bentuk hadis. Ini enggak terbatas dengan contoh-contoh yang disebutkan, dan ada yang model-model yang lain yang mereka pahami dari teks-teks yang zahir. Fa innahum za'amu anna mu'taqadahum fihi mu'taqadus salafi. Karena mereka itu meyakini bahwa sungguh keyakinan mereka itu padanya hadis itu adalah keyakinan salaf. Kenapa salafus saleh itu punya nilai yang besar? Semua klaim salaf, kita juga klaim ke salaf. Sebenarnya begini, kita harus kembali kepada dasar agama, ataupun kita harus menuju kepada dasar agama. Orang salafi mengatakan apa? Kita harus kembali ke dasar-dasar lama, ya kan? Kembali. Sebenarnya kembali ataupun menuju. Yang tepat apa? Saya tertarik dengan pemilihan menuju, bukan kembali. Kita tertinggal, misalnya begini. Agama itu kan punya prinsip, punya aturan, punya norma. Sekarang kita jauh dari prinsip itu. Kita jauh dari norma itu. Jadi caranya bagaimana? Kita sudah jauh. Ini pemilihan kata ya, bukan suatu yang serius. Kita jauh tertinggal dari norma, etika, hukum dan prinsip agama Islam. Maka caranya bagaimana? Ada yang mengatakan kembali itu identik ke generasi dasar, ke generasi awal. Tapi kalau menuju, apapun zamannya, bagaimanapun keadaannya, yang penting dasar Islam kita ada. Wahabi menjadikan sejarah periode salaf itu bahagian daripada agama yang tidak bisa dipisahkan. Nabi, kemudian kehidupan Nabi disaksikan oleh sahabat, kemudian tabi'in mengenal para sahabat, yang mana sahabat itu yang melihat langsung bagaimana Nabi berinteraksi dengan Al-Quran. Maka yang paling berharga apa? Generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in. Masalahnya salafi itu menjadikan sejarah masalah itu bagian daripada Islam yang tidak bisa dipisahkan. Dan itu kurang tepat. Misalnya begini, kayak terawih di awal sebelum Sayyidina Umar melakukan kebijakan itu, rumah di Madinah itu dibuat dari dari tanah. Kemudian setelah itu baru dibuat dengan batu yang dicor pakai telur angsa kan. Kemudian gelas semacam gelas apa ya? Gelas kayak
aluminium ya, gelas buatan lah, itu kenal baru kemudian. Sebelumnya ya gelas-gelas misalnya dari pohon. Nabi pada dasarnya kalau khutbah ya paling duduk di, nggak ada alas. Kemudian ditawarkan oleh seorang sahabat untuk dibuat tempat duduk. Itu kan dari tidak ada kemudian ada. Kemudian untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, Utsman. Kemudian mengumpulkan hadis, itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh sejarah sebelumnya, kemudian dilakukan. Kalau kita jadikan bahagian ini akan terjadi kontradiksi. Kenapa? Generasi dasar tidak melakukan, kemudian generasi ke depan, karena yang memerintahkan untuk mengumpulkan hadis dalam kitab itu Umar bin Abdul Aziz, yang mana ulama-ulama sebelumnya, sahabat sebelumnya melarang. Ini gimana? Kalau kita jadikan itu bahagian dari Islam, berarti sama dengan ini sudah bertentangan dengan Islam. Paham? Maka maksud Islam apa? Prinsip. Prinsip itu tidak mengenal zaman dan tempat. Siapapun yang mengikuti prinsip itu, maka dia muslim. Baik dia di salafus salih, di khalafkah, dimanapun. Paham ya? Paham ya? Baik. Wa aratta an ashraha laka i'tiqad as-salafi, dan kamu mau akan bahwa aku jelaskan bagimu akan keyakinan generasi salaf. Wa an ubayna, ada kitab bagus yang ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buki yang berjudul As-Salafiyah Marhalah Zamaniyah Al-Mubarakah. Salafiyah itu adalah waktu yang diberkati, bukan mazhab. Jadi salaf itu adalah waktu yang sudah berlalu, yang dipuji oleh Nabi, bukan suatu mazhab. Kenapa? Karena di masa salaf pun saling berbeda antara satu generasi sahabat berbeda dengan tabi'in berbeda dengan tabi'in. Abu Hanifah generasi tabi'in kan? Abu Hanifah bilang apa? Kalau sahabat berpendapat saya langsung terima, tapi kalau yang berpendapat itu tabi'in, saya bisa berdebat. Ini siapa yang bilang? Tabi'in. Baik, itu bagus. Dan kitab ini sayangnya dilarang di beberapa negara, termasuk Mesir dilarang memperjualbeli kitab As-Salafiyah Marhalah Zamaniyah Mubarakah la Mazhabiyah, tapi PDF ada. Baik. Wa an ubayyina ma yajibu ala umumil khalqi ay ya'taqiduhu fi hadhil akhbari, dan akan bahwa aku menjelaskan sesuatu yang wajib terhadap kebanyakan manusia, akan bahwa mereka meyakini akan sesuatu pada ini hadis. Jadi permintaan itu apa? Permintaannya Imam Ghazali menjelaskan bagaimana keyakinan salafus salih terhadap teks-teks yang mutasyabihat. Dan Imam Ghazali harus menjelaskan apa yang harus diyakini oleh mayoritas umat terhadap teks-teks mutasyabihat. Wa akshifa fihi al-ghita'a 'anil haqqi, dan aku akan membuka padanya kitab ini, penjelasan ini akan yang tertutup dari kebenaran. Saya harus menerangkan kebenaran. Taib. Wa ubayyina ma yajibul bahsu anhu amma yajibu al-imsaku wal kafu 'anil khawdi fihi, dan aku menjelaskan apa saja yang wajib membahas daripadanya sesuatu, daripada yang lain yang wajib menahan juga daripada mendalami padanya sesuatu. Jadi Imam Ghazali di sini akan menjelaskan apa saja yang mesti didalami dan apa saja yang mesti tidak didalami. Ini harus ditahan. Paham ya? Fa ajabtuka ila talabatika mutakarriban ilallahi subhanahu wa ta'ala, maka aku jawab akan kamu kepada permintaanmu. Aku terima permintaanmu lah bahasanya. Maka aku terima akan kamu terhadap permintaanmu dalam keadaan mutakariban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan bagaimana saya akan jawab? Dengan memunculkan, menampakkan kebenaran yang nyata. Ini bagus kata-kata beliau. Min ghairi mudahanatin wa murakabati janibin. Min ghairi, daripada tidak peduli, ataupun min ghairi, daripada ketiadaan, tidak enakan. Mudahana itu tidak enakan. Wa murakabati janibin, dan murakabah apa? Makna yang bagusnya?
memperhatikan satu sisi. Misalnya gini, Imam Ghazali Asy'ariyah kan, penjelasan beliau bisa jadi nggak sesuai dengan Asy'ariyah. Saya tidak peduli. Baik, saya tidak memakai dalam penjelasan ini. Saya akan menghindari dalam penjelasan ini ketidakenakan dengan kelompok-kelompok. Ini maksud beliau, min ghairi mudahanatin, daripada ketidakenakan. Kalau bahasa kita nggak enakan. Misalnya guru kita salah menyatakan bahwa yang guru sampaikan itu keliru, nggak enakan. Pinggir. Wa muraqabati janibin. Wa muhafadhatin ala ta'assubin li madhhabin duna madhhabin. Dan menjaga terhadap fanatik bagi satu mazhab tanpa mazhab yang lain. Ini ataf min ghairi ya. Dan saya tidak akan menjaga fanatisme terhadap satu mazhab tanpa mazhab yang lain. Saya di sini tidak memakai mazhab. Saya mencari kebenaran. Di mana letak kebenaran itu, maka disitulah kebenaran. Apakah letaknya di mazhab saya ataupun di mazhab lawan saya? Nah, masalahnya kebenaran kalau sudah menjadi mazhab, kalau kebenaran itu letak di mazhab yang berbeda dengannya, dia akan anggap salah. Misalnya gini, Aswaja identik di Indonesia apa? NU, ya kan? Identik dengan N, maka semua yang dilakukan di NU itu harus dibela. Kenapa? Karena identik dengan mazhab, kebenaran identik dengan, maka yang salah pun kadang-kadang kabur karena ini NU. Anda yang benar itu misalnya di Wahabi, ataupun yang benar itu di HTI misalnya. Orang NU nggak suka dengan Ustaz Felix Yao. Oke, Ustaz Hadi Dayat mungkin baru-baru ini yang udah mulai terbuka. Walaupun benar, tapi yang dia lihat apa? Bajunya apa? MU. Sedangkan ini NU. Paham ya? Gitu. Fal haqqu, ini kata-kata yang bagus dari Imam Ghazali. Fal haqqu aula bil muraqabah. Maka kebenaran itu yang lebih pantas untuk diperhatikan. Yang paling pantas untuk diperhatikan itu kebenaran. Seperti ada orang yang tanya ke Aristoteles, kenapa kamu mengkritik gurumu? Kamu pintar dan alim dan menjadi orang besar gara-gara gurumu, Plato. Dia bilang, guru saya Guru saya adalah bagus dan kebenaran itu lebih bagus daripada guru saya. Wal sidqu wal insafu aula bil muhafadzati alaihi, dan kejujuran dan objektivitas itu lebih pantas bil muhafadzah dengan dijaga di atasnya. Jadi kebenaran dan objektivitas itu yang harus dijaga. Wa as'alullah ta'ala tasdida wa taufiqa, dan aku minta akan Allah akan jalan yang lurus dan taufik. Wa huwa bi ijabati da'ihi hakikun, dan Allah dengan menjawab doa-doanya orang yang berdoa itu pasti. Jadi Allah pasti menerima ataupun menjawab doa daripada orang-orang yang berdoa. Wa hahuna urattibul kitaba ala thalathati abwab. Di sini aku akan menyusun kitab di atas 3 bab. Babun fi bayani hakikati madhhabis salafi fi hadhil akhbar. Bab yang pertama dalam menjelaskan hakikat madhab salaf pada ini hadis. Bab yang kedua, wa babun fil burhani ala annal haqqa fi madhhabis salaf, dan menjelaskan bab dalam bukti kepada bahwa sungguh kebenaran itu pada mazhab salaf. Wa anna man khalafahum fahuwa mubtadi'un, dan orang-orang yang berbeda daripada salaf fahuwa mubtadi'un, mereka itu ahli bid'ah. Bab yang ketiga, wa babun fi fusulin mutafarrikatin nafi'atin fi hadzal fan. Bab yang ketiga pada beberapa fasal yang terpisah yang bermanfaat. Walaupun terpisah bermanfaat pada ini. Ada yang menarik yang disampaikan oleh Imam Ar-Razi dalam tafsir. Kenapa kitab itu dibuat fasal dan bab? Kenapa kitab itu dibuat fasal-fasal dan dibuat bab? Untuk menghindari rasa bosan. Di andai nggak ada fasal, nggak ada bab, satu bab misalnya, pembahasan itu membosankan. Tapi udah selesai, nah masuk bab yang lain. Kita merasa udah selesai. Misalnya gini, Mahali ataupun
Mahli bagi 4 kitab. Bab taharah misalnya. Orang selesai membaca taharah, itu seolah-olah perjalanan yang sedang dia tempuh sudah selesai. Padahal kalau kita nggak buat pembagian-pembagian masih panjang. Tapi dia merasa udah selesai. Nah, semangat baru baca apa misalnya tentang salat. Taib itu untuk menghindari. Wallahu a'lam bishawab wa ilahi Taib. Ini santai dulu, kemudian kita baru baca Ibnu Khaldun. Ini santai 5 menit. Minum kopi dulu. Allah Rabbi. Ya enggak? Si balik gini deh. Tidak. Gimana? Yang anak pun. Next berikutnya Ibnu Khaldun. Naurun don. Pak ada mau? Toh? Kau bilang. Oh masuk dah kau. Cipu dek ipah dah bugat. Biru kok tiba-tiba apa yo? Pung mau jadi naruh kok nyanan pegak. Kayaknya nana apa bulan sebenarnya. Nana apa bulan sebenarnya. Kan bulan? Ada di video nih. Oh, nana bulan kah? Oh, enggak ada ya. Gimana Pak yang nampung tu? Nah yang nampung? Nanti info dulu berarti. Belum mana? Belum ada. Pak Rawih yang Bu Sidi? Ada ya? Awal ya? Oh. Gimana? Begitu. Dia sama dia? Di Malang? Di urung ramen ha? Malam pondok pergi mana? Oke.